Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua mau mempresentasikan tentang pemrograman web ya. Presentasi ini buat UTS gua. Yang pertama gua mau ngebahas tentang database. Apa sih itu database? Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dapat pengolahannya. Mengolahi pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Manfaatnya apa sih? Manfaat database itu yang pertama tentu aja cepat dan mudah. Terus dia multi user, terus keamanan datanya juga, sama penghematan biaya perangkat dan kontrol data terpusat. Kenapa cepat? Kenapa juga mudah kan? Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan ditemukannya dengan cepat. Kecepatan juga dipengaruhi dari jenis database yang digunakan. Jadi setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua multi user. Multi user itu bisa dipakai multi ya. Gimana ya, ntar jelasin susah jelasinnya. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dalam jaringan dimudahkan melalui multi user karena penyimpanan hanya terdiri satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Masalah keamanan datanya gimana? Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety. Melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi layanan sistem database. Terus penghematan biaya perangkat. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data yang secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tiap tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang ada di pusat. Lalu kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan data penting perusahaan. Seperti kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Lanjut masuk ke tentang keamanan web. Pengertian keamanan itu apa sih? Keamanan web itu apa? Keamanan web itu seperti yang dituliskan, keamanan website adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menjaga website dari serangan virus maupun hacker yang terkoneksi melalui sebuah jaringan. Keamanan website ini tidak hanya terdiri dari suatu hal, namun berbagai macam jenis perlindungan dan pencegahan. Seperti yang kita ketahui, virus dapat menjangkiti perangkat software komputer melalui berbagai macam cara, diantaranya melalui jaringan LAN, melalui media transfer seperti hard disk eksternal dan flash disk, download file, tanpa memastikan keamanan web download terlebih dahulu. Dari sisi faktor pengguna sendiri yang kurang berhati-hati dan masih banyak yang lainnya. Keamanan web sangat erat kaitannya dengan jaringan, karena untuk mengakses sebuah website pasti dibutuhkan koneksi jaringan. Saat ini sangat pesat sekali perkembangan teknologi website, jaringan dan macam-macam keamanan yang dihadapi seperti ancaman terhadap kerahasiaan yang sering dihadapi adalah hacker, malware,
virus-virus dan dari internet maupun dari media transfer data seperti flash disk, hard disk eksternal, melalui jaringan LAN, download tanpa proteksi, Trojan horse, aktivitas user yang tidak terotoritas, dan masih banyak lagi ancaman keamanan yang kadang tidak kita sadari. Mengapa harus belajar keamanan web sih? Sebetulnya kegunaan dari web tidak hanya untuk browsing, tetapi juga untuk melayani end user melalui antarmuka browser mereka. Komponen web menggunakan berbagai protokol dan layanan untuk memberikan konten yang diinginkan end user. Banyak pemilik website untuk memperhatikan keamanan website karena satu, menganggap bahwa perusahaan mereka masih kecil dan tidak mungkin ada hacker yang mau melirik. Yang kedua, hacker mungkin menggunakan tools atau software otomatis untuk menemukan situs yang memiliki kriteria kelemahan-kelemahan tertentu. Mengapa harus diamankan? Website adalah brand, pintu depan, bahkan sebagai merupakan wadah atau media yang pertama kali menghubungkan perusahaan dengan customer. Semakin besar instrumen customer dengan website, makin tinggi kebutuhan keamanan untuk website tersebut. Serangan hacker berdampak buruk pada relasi bisnis, baik itu bisnis to bisnis maupun bisnis to customer. Hacker dapat menyisipkan malware yang bekerja mengambil data consumer. Dari sudut pandang sistem, mengamankan server yang memberikan konten kepada user melalui web, mengamankan transportasi informasi antara user dan server melalui web, mengamankan komputer user dari serangan melalui koneksi web. Nah, itu aja dari gua. Terima kasih atas presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya penyampaian gue sangat cepat karena gue reportnya udah kemalaman dan gue sekarang masih di kampus. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.